Bab 860. Pergi ke kota Raja Guan. Ekspresi Herman Guan sangat bermartabat, dan tatapan matanya juga sangat tajam. Jika kamu berani menipu, kamu akan tahu betapa serius konsekuensinya. Sebelum Cinta Guan bisa menjawab, Herman Guan mengingatkannya. Paman, kamu tidak percaya padaku. Cinta Guan bertanya balik, dan berkata dengan wajah kecewa, ayahku dibunuh oleh Jerry yang di depanku. Jika ayahku tidak mati, aku yang akan mati. Ayahku dibunuh oleh bajingan ini, mengapa aku harus berbohong padamu? Apa yang aku katakan itu benar. Hal terakhir yang ayah aku katakan sebelum dia menembak dirinya sendiri adalah keluarga kerajaan akan membalaskan dendamku. Mengertakkan gigi, Cinta Guan mengatakan bahwa niat membunuh terhadap Jerry yang telah mencapai puncaknya. Paman, apakah karena potensinya kamu jadi tidak mau membalas dendam? Cinta Guan menatap langsung ke arah Herman Guan dan bertanya. Herman Guan mengerutkan kening, apakah kamu bertanya padaku? Atau apakah kamu mau mengajariku cara melakukan sesuatu? Melihat Herman Guan marah, Cinta Guan terkejut dan dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, Paman jangan salah paham, beraninya aku mengajarimu melakukan sesuatu. Hanya saja ayah aku dipaksa mati oleh Jerry yang di depanku. Aku juga ingin balas dendam. Maafkan aku, Paman. Baru saat itulah Herman Guan berbicara, jangan khawatir, aku pangeran kedua dari keluarga Raja Guan, tidak bisa begitu dirugikan. Jerry yang pasti akan membayar harganya. Terima kasih Paman, terima kasih Paman. Cinta Guan dengan cepat berterima kasih padanya. Di sisi lain setelah Jerry yang melepaskan Cinta Guan, dia pergi ke rumah sakit. Jerry yang, cepat bujuk Charles Ma. Tepat ketika Jerry yang tiba di pintu kamar pasien, Irene baru saja keluar, dan berkata dengan mata merah, sejak kecelakaan Michelle, dia terus menjaga Michelle, dia menolak untuk meninggalkan ranjang rumah sakit, dan sepanjang malam ini tidak berkedip. Mata Irene juga merah, ternyata dia tidak menutup matanya sepanjang malam. Kakak Irene jangan khawatir, aku akan membujuknya dengan baik, dan kamu pergilah beristirahat. Kata Jerry yang dengan wajah penuh menyalahkan diri sendiri. Oke terima kasih. Setelah Irene selesai berbicara, dia berbalik pergi. Baru beberapa langkah, dia mendengar suara, Profesor Irene, jam 9 pagi, kepala rumah sakit akan mengadakan rapat penting, datang tepat waktu. Baik, kata Irene dengan wajah lelah. Melihat bagian belakang Irene pergi, rasa bersalah di hati Jerry yang semakin dalam. Jika dia tidak terlibat, pernikahan Irene dan Charles Ma akan berjalan sangat lancar, mungkin keduanya sedang berbulan madu di luar kota. Sekarang, Michelle terluka parah dan tidak sadarkan diri, Charles Ma hancur. Keluarga ini menjadi seperti ini karena dirinya. Jerry yang mendorong pintu dan masuk. Michelle telah dipindahkan ke bangsal VIP, dan dia sedang berbaring di ranjang rumah sakit saat ini, terlihat tenang seolah dia sedang tidur. Jerry yang mendorong pintu dan masuk, tetapi Charles Ma tidak menyadarinya, dia sedang duduk di depan ranjang rumah sakit, menatap wajah Michelle, tangannya masih memegang erat tangan Michelle. Charles Ma memiliki ekspresi yang sangat jelek, bagian putih matanya ditutupi dengan mata merah, dan dia terlihat sangat menakutkan. Pergi dan istirahatlah sebentar, aku akan menjaga Michelle. Jerry yang berkata dengan lantang. Baru saat itulah Charles Ma menatap Jerry yang, dan menggelengkan kepalanya, kakak Jerry aku baik-baik saja, jangan khawatir. Jerry yang mengerutkan kening, jika tubuhmu sakit, siapa yang akan datang menemui Michelle? Charles Ma berkata dengan mata merah, kakak Jerry, aku hanya ingin melihat Michelle sekarang, aku khawatir jika aku tertidur, dan dia sadarkan diri, apa yang harus dilakukan? Bagaimana dengan balas dendam Michelle, adik Charles, jika kamu jatuh? Jika kamu sakit, Michelle akan bahagia. Jika kamu jatuh, siapa yang akan menebus rasa bersalah yang kamu rasakan terhadap Michelle dalam 12 tahun terakhir? Jerry yang bertanya dengan suara dingin, dan setiap kali dia mengajukan pertanyaan, Charles Ma menjadi semakin pucat. Tetapi, tepat ketika Charles Ma hendak mengatakan sesuatu,
dia diinterupsi oleh Jerry yang, "Aku menyuruhmu, pergi tidur sekarang. Ini perintah, jangan melawan." Mendengar bahwa itu adalah perintah, dia berdiri dan mengertakkan gigi, "Ya." Ada tempat tidur kosong di kamar, dan Charles Ma berjalan mendekat dan berbaring di tempat tidur. Seketika, dengkuran kecil terdengar. Jerry yang berjalan mendekat dan menutupi Charles Ma dengan mantelnya, dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Di dalam hatinya, Charles Ma adalah adik laki-lakinya sendiri. Setelah 12 tahun merasa bersalah, dia akhirnya menemukan saudara perempuannya, tetapi hanya melihatnya sekali, dan Michelle jatuh ke genangan darah. Tidak bisa bangun selama sisa hidupnya. Baginya, ini hanyalah bencana. "Michelle, kamu harus bangun. Kakakmu sudah menderita. Jika kamu tetap seperti ini, aku khawatir dia akan merasa bersalah seumur hidupnya. Jadi aku mohon, kamu harus bangun." Jerry yang duduk di tepi ranjang rumah sakit Michelle, dan berkata dengan lembut. Charles Ma tertidur selama 3 jam. "Kakak Jerry, sudah berapa lama aku tertidur?" Setelah bangun, Charles Ma menatap Jerry yang dan bertanya. Kondisi jelas telah meningkat pesat, setidaknya darah merah di bagian putih matanya telah hilang. Jerry yang berkata, "Sudah 3 jam. Kak Irene baru saja datang dan berkata akan membawakanmu makanan nanti." Saat dia berbicara, pintu kamar pasien didorong terbuka, dan Irene masuk. "Sudah bangun." Melihat kondisi Charles Ma yang membaik, hati Irene yang selama ini menggantung akhirnya lepas. Melihat Irene dengan wajah lelah, Charles Ma sangat tertekan, melangkah maju, meraih tangan Irene dan berkata, "Maaf membuatmu lelah." Mata Irene langsung memerah, dan dia menggelengkan kepalanya, "Aku hanya ingin kamu ceria secepat mungkin. Michelle adalah gadis yang sangat baik, dia sangat menderita, kamu harus melakukan yang terbaik. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah membiarkan wanita itu pergi." Charles Ma berkata dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Jerry yang sedikit khawatir, dia telah membiarkan Cinta Guan pergi pagi ini. Charles Ma sudah ceria sekarang, hal pertama yang harus dilakukan adalah balas dendam. Ketika dia tiba-tiba menanyakan keberadaan Cinta Guan, bagaimana dia harus menjelaskan. Makan siang selesai, Charles Ma memandang Jerry yang dan berkata, "Kakak Jerry, bawa aku menemui wanita itu." Jerry yang terdiam beberapa saat, sebelum berbicara, "Pagi tadi, Herman Guan putra tertua Raja Guan datang. Sekarang Gisela ada di tangannya, aku tidak punya pilihan selain menggantikan Cinta Guan." Mendengar apa yang dikatakan Jerry yang, Charles Ma tidak marah, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Kalau begitu maka Herman Guan, dia harus mati juga." Kini niat membunuh Charles Ma terhadap Cinta Guan telah mencapai puncaknya, dan siapapun yang ingin menghentikannya untuk membalas dendam akan dianggap sebagai musuh hidup dan mati olehnya. "Kakak Jerry, aku akan mengunjungi kota Raja Guan," kata Charles Ma tiba-tiba. Jerry yang mengerutkan kening, awalnya dia berencana pergi ke kota Raja Guan sendirian, menyelamatkan Gisela, dan membawa Cinta Guan kembali kota Yan. Tak disangka, Charles Ma tidak sabar untuk pergi ke kota Raja Guan untuk membalas dendam. Pusat kekuatan tertinggi klan Raja Guan mungkin telah mencapai puncak alam raja. Jika kamu membalas dendam dengan kekuatanmu saat ini, kamu mungkin akan mati. Jerry yang berkata dengan sungguh-sungguh, "Jangan khawatir, biarkan aku membuat semua persiapan. Aku akan pergi ke klan Raja Guan secara langsung, dan aku berjanji untuk membawa wanita itu kembali, dan membiarkanmu yang menanganinya sendiri." Setelah hening sejenak, Charles Ma tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Jerry yang, "Kakak Jerry, ketika saatnya tiba aku akan pergi bersamamu." "Baik." Jerry yang setuju. Kondisi mental Charles Ma membaik, dan Jerry yang merasa sangat lega setelah makan siang, dia meninggalkan rumah sakit. Hingga sekitar pukul 11 malam, terdengar deringan telepon genggam. Jerry yang, Charles Ma pergi ke kota Raja Guan. Setelah menjawab telepon, suara panik Irene terdengar, dia bahkan meninggalkanku pesan, dia sama sekali tidak berniat untuk kembali hidup. Bersambung.